Pada hari kiamat seluruh catatan amal manusia akan ditunjukkan Allah kepada pemiliknya. Amalan baik maupun buruk yang dikerjakan manusia selama di dunia akan diketahui saat hari tersebut. Dikisahkan ada seorang laki-laki ahli maksiat. Ia memiliki 99 catatan dosa yang tercatat oleh para malaikat. Setiap catatannya sejauh mata memandang. Pada hari kiamat catatan tersebut diperlihatkan kepada ahli maksiat itu. Pada saat itu Allah bertanya, apakah engkau mengingkari ini? Apakah para malaikatku telah menzalimimu? Tidak Tuhanku, jawab laki-laki itu. Kemudian Allah meminta agar lelaki itu mendatangkan sesuatu yang akan membuka pintu ampunan. Namun, lelaki itu tidak mendapatkannya dan hanya pasrah dengan keadaan. Allah memberi tahu bahwa laki-laki itu memiliki satu kebaikan dan pada hari itu tidak ada kezaliman untuknya. Kemudian satu catatan kecil dikeluarkan di hadapannya. Catatan tersebut berupa kesaksian atas keesaan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad, yakni kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selanjutnya Allah meminta agar timbangan 99 catatan dosanya didatangkan. Kemudian 99 catatan itu ditimbang dengan catatan kecil tadi. Hamba itu merasa pesimis karena apa artinya catatan kecil itu di hadapan catatan besar dari dosa-dosanya. Sesungguhnya, engkau tidak akan dizalimi, Allah meyakinkan. Hasil timbangan itu sungguh mengejutkan. Catatan kecil tadi mengalahkan catatan besar yang meliputi dosa-dosanya. Benar apa yang disampaikan Rasulullah bahwa tidak ada yang mengalahkan beratnya asma Allah. Hadis Nabi. Kisah tersebut termaktub dalam hadis Nabi melalui sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-Ash sebagaimana yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah berikut ini sebagaimana dinukil dari Nu Online. Sesungguhnya Allah akan membebaskan seorang laki-laki dari umatku atas para pembesar makhluk pada hari kiamat. Padahal, kepada laki-laki itu akan ditunjukkan 99 catatan amal buruk. Setiap catatannya sepanjang mata memandang. Saat itu, Allah akan bertanya kepadanya, apakah engkau mengingkari ini? Apakah para malaikatku telah menzalimimu? Laki-laki itu menjawab, tidak, Tuhanku. Allah kembali bertanya, apakah memiliki alasan? Dia menjawab, tidak, Tuhanku. Allah melanjutkan, benar, engkau memiliki sebuah kebaikan di sisi kami. Dan pada hari ini, tidak ada kezaliman apapun kepadamu. Tak lama berselang, muncullah sebuah catatan kecil yang berisi kalimat, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Allah berfirman, maka datangkanlah timbanganmu. Laki-laki itu bertanya, ya Tuhanku, apa artinya catatan kecil ini di hadapan catatan besar? Namun, Allah meyakinkan, sesungguhnya, engkau tidak akan dizalimi. Terakhir, Nabi menambahkan, setelah itu, 90 catatan diletakkan pada satu ujung timbangan, sedangkan catatan kecil diletakkan di ujung satunya. Anehnya, catatan yang banyak justru mengambang, sedangkan catatan kecil justru memberat. Memang tidak ada yang mengalahkan beratnya asma Allah. Penimbangan amal. Perihal penimbangan amal, Allah berfirman dalam Al-Quran, barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka juga kekal dalam neraka jahanam, Al-Muqimun 102-103. Kemudian, perihal keutamaan kalimat tauhid ini, Rasulullah menyabdakan, sesungguhnya jika 7 lapis dan langit diletakkan pada satu sisi timbangan dan kalimat la ilaha illallah diletakkan pada satu sisi timbangan yang lain, maka kalimat la ilaha illallah akan mengalahkannya. Hari, Ahmad, Hikmah Kisah. Mengutip Nu Online, dari kisah tersebut dapat dipetik hikmah dan pelajarannya. Berikut di antara hikmah dan pelajaran dari kisah tersebut. 1. Betapa utamanya kalimat tauhid hingga mampu menebus dan menghapus dosa-dosa hamba yang mengucapkannya. 2. Para malaikat pencatat amal senantiasa mencatat setiap amal hamba, baik maupun buruknya. 3. Pada hari kiamat, seluruh catatan itu ditunjukkan Allah kepada pemiliknya. 4.
Tidak ada dosa besar dan dosa kecil kecuali akan diperhitungkan seluruhnya. 5. Proses penimbangan amal tiap hamba pada hari kiamat akan digelar secara terbuka di hadapan khalayak. 6. Siapapun yang berat timbangan kebaikannya akan selamat dan terbebas dari kehinaan, kesengsaraan, dan kebinasaan. 7. Betapa pentingnya keimanan seorang hamba. 8. Keimanan menjadi kunci keselamatan di akhirat. Jika keimanan terbawa saat sakaratul maut, maka ada harapan selamat di akhirat meski harus menebus dosa-dosa terlebih dahulu. Dan 9. Jangan pernah menyepelekan kalimat tauhid, karena besar keutamaannya. Perbanyaklah mengucapkan kalimat thayyibah, dengan harapan menjadi kalimat terakhir yang terucap dan menjadi sebab keselamatan kita di akhirat berkat ridha dan karunia Allah. Lihat, Umar Sulaiman, Sahih Al-Qohas An-Nabawi, Terbitan Darun Nafais, tahun 1997, halaman 35. Wallahu a'lam.